busuknya gue, baiknya gue, lu tahu. Jangan sampai gue bongkar semuanya masa lalu lo. Transgender itu kan image-nya di mata masyarakat itu baik kita lakukan tetap aja salah. Abis corona aku mau ke Thailand, lagi mau operasi balikin burung gue. Semoga ada burung yang mau nempel ya. Good night. Orang waras apa? Gak pakai gas. Oke. Komentar netizen di mana Gaby suaranya apem lawan Nyai. Lu masa lawan LE bukan main, congor lu so hebat. Depan Nyai lu apem, kerupuk ada luarsa, mau pansos ya. Kalau mau jadi artis papan atas lu bilang aja sama Nyai, nanti Nyai bantu. Nyai baik hati loh. Dikira bongkar pasang, dikira bongkar pasang kali itu burung. Ya Allah, Bambang. Oh, nama gue Dedi, bukan Bambang. Benar. Ini ngomongnya masih pakai mimik muka ya? Iya, coba. Halo. Burungnya kayak mainan ya? Bisa gonta-ganti bongkar pasang begitu masa? Pasang burung sapi aja katanya tuh. Pencitraan biar netizen pada simpati sama lo. Ada lagi nih ya. Tadinya aku respect sama Kak Gaby, pas tahu dia ribut sama Nyai, aku jadi nggak respect. Gitu, Oke, silakan direspon Gaby Festa. Beberapa ada fans-fansnya Nyai juga. Lu seneng ya tapi ya, ada komentar gini ya. Enggak, sebenarnya kan gue kan enggak lihat deh posting-postingan sebelumnya itu nggak ada yang bully kan. Paling yang bully itu 1, 2 atau 3 orang aja. Paling yang masih kayak ngatain body shaming gitu kan, yang gombel apa gitu. Itu paling ya haters fansnya LL kebanyakan kan yang ngatain kayak gitu kan. Cuma pas yang di komen kayak gini kan, itu kan postingan kan, gue nggak bercandaan karena kan emang gini. Pas di saat gue live kan nggak ada niatan mau pasang burung lagi. Ya udah nanti deh gue cari burung deh. Kalau misalkan ada burung yang mau nempel, entah gagak kayak entah elang kayak entah beo kayak, gue bilang kayak gitu kan. Jangan beo, ntar dia ngomong. jadi mau gitu. Enggak, nanti siapa yang nongol besok, yang nongol lagi besok diomongin loh. Kok bukan yang kemarin? Itu mati loh. Jadi gue buat bercandaan. Makanya di situ kan gue bilang kan burung kan. Gue nggak pernah bilang alat vital atau apa. Gue bilang burung. Sekarang emang yang ada dalam celana laki-laki itu burung. Itu kan bukan burung kan. Nggak tahu, gue sih nggak pernah lihat. Ya. Oke, bisik-bisik tetangga beberapa bulan lalu Gaby ini juga pernah main ke rumah kita dan bilang mau udahan dari dunia entertainment. Tapi sepertinya nggak jadi ya. Entertainment sih udah sebenarnya udah emang vakum kan, gue udah nggak nge-DJ. Tapi kan nyanyi masih. Tapi lu jadi miss itu kan entertainment banget. Nyanyi bukannya kemarin ada lagu baru itu? Enggak, itu kan gini, itu kan karena di bawah naungan satu manajemen sama Indonesia itu Mami Zega. Jadi karena artisnya itu kan namanya kan belum terlalu melejit. Jadi dibikinlah, ayo dibikin kolaborasi sama Gaby Festa. Jadi ada 2 artisnya itu dibikin kolaborasi. Ini ada 1 artis lagi bakal dibikin kolaborasi sama gitu. Lo juga. Ya berarti nggak jadi mundur dong, Wak. Kan gue nggak ngambil job. Jadi cuma untuk formalitas di video klip aja, tapi gue nggak ngambil job untuk off airnya gitu. Off air udah nggak ngambil sama sekali. Pokoknya mengurangi lah kegiatan di entertainment. Berarti bukan mundur ya? Nggak, sama sekali nggak ngambil. Bukan nggak sama sekali nggak ngambil. Itu udah permintaan udah banyak banget kayak di beberapa klub atau apa gitu kan minta. Tapi emang nggak pernah mau ngambil karena sekarang gue lagi fokus mau bisnis aja gitu. Tapi kocak banget sih. Gue kan ngikutin dia pas dia ikutan Miss International Queen. Udah gitu kan katanya kegiatannya padat banget ya. Udah gitu dia di situ ngomong. Dia bilang gini, aduh kalau dunia gue bukan laki pasti gue udah mati nih, katanya gitu, capek banget. Untung gue belum laki. Gue ngangkat. Jadi strong ya, Wak. Iya, jadi dia strong. Kalau karena untung bekas laki kan. Kalau gue bukan bekas laki mungkin udah aduh gila, 1 hari cuma tidur 2 jam 3 jam. Ya, makanya lo lahir batin kuat bahkan memerangi orang-orang di luar sana juga lo kuat. Walaupun rumah lo emang itu bener yang wallpapernya udah pada ngelotek, itu rumah lo sampai itu sekarang? Rumah dulu. Oh, sekarang udah dibenerin dong. Udah enggak lah. Sekarang bukannya apartemen ya? Tinggal apartemen kan, Kak? Enggak, rumah dia yang di foto-foto sama sana. Apartemen tuh ada di Jakarta, tapi disewain karena gue udah nggak tinggal di apartemen. Jadi tuh disewain. Terus rumah di kampung itu rumah orang tua gue, itu udah gue renovasi. Rumah gue pribadi pun ada. Terus di Bali juga kan itu kan gue abis bikin ruko itu ada 3 juga gitu loh, untuk buka salon, butik sama warung makan. Tapi sekarang lo tetap memilih tinggal di apartemen bersubsidi. Punyanya Mami Zega itu yang bukan subsidi, yang sebelah sananya yang bagus punya, Bo. Yang bagus punya. Jadi emosi lo mukanya sama gue. Gue bela sama gue. Gue bela sama gue itu. Bo, tapi gue masih sebelum kita ke bisik-bisik games masih penasaran. Kan lo dibongkar nih saling membuka masa lalu. Emang lo dulu apa yang ada di pikiran lo ketika lo share foto-foto telanjang lo buka pintu lo telanjang nggak pakai baju, lo masukin galon aqua galon air mineral ke situ, terus lo
ada yang pakai penutup kepala tapi bawahnya enggak. Nah itu apa yang ada di pikiran lo saat itu? Apa nggak mikir? Ya enggak, yang lain itu yang ada di pikiran gue adalah viral. Dulu. Emang pingin viral. Dulu mau jadi viral aja tapi gitu ya. pas di saat yang pakai penutup kepala yang gue buka itu gue jadi bercanda. Itu pas lagi ngumpul di rumah teman gue di kampung. Terus ada salah satu teman gue tuh videoin, dan ternyata dia videoin itu dia nge-share di story gitu loh. Ada yang comot. Jadi itu bukan benar-benar yang gua tag video. Jadi yang kalau video itu benar-benar bukan yang gua tag video, ayo lu posting dong atau apa, enggak. Dan itu gitu. kayak lagi bercandaan aja, Iya, dan orang ada yang nyomot gitu ya. Tapi lo beneran ada di website itu nggak sih? Gue penasaran. Nggak ada. Kalau di website enggak. Jadi makanya pas dia buat website itu kan baru posting 1 jam yang lalu. 1 jam lalu gimana ceritanya gue di Jakarta, dia baru posting yang kalau misalkan gue emang melakukan prostitusi di website itu berarti temong-temong gue corona dong, Bo. Ya kan? Itu kan lagi tengah pandemik ya. Gue nggak munafik kan, gue cerita kan di beberapa vlog artis-artis itu, gue semuanya cerita kalau gue memang dulunya itu adalah mucikari, gue juga melakukan prostitusi, gue juga adalah seorang pembantu. Gue nggak pernah menutupi Iya, itu. dia sebenarnya sih pas kesini pertama kali dia juga cerita. Iya, dan dia tiba-tiba kan waktu gue lihat story-nya tung ada dia masih Fahmi, tiba-tiba di muka gue, ini kenapa ada muka gue? Oh, BBT. Jadi di situ kan gue cerita semuanya kan, gue nggak pernah menutupi masa lalu gue nggak pernah menutupi kepribadian gue, inilah gue gitu loh. Dan lu malu nggak ketika ada orang membuka masa lalu sekarang orang-orang tahu lu seperti apa dulunya? Malu sih enggak, cuma lebih ke apa ya, nggak nyaman aja, karena kan sekarang gue nggak pernah namanya post yang vulgar Kayak gitu. atau apa kayak gitu kan. Sementara sekarang itu kan follower gue kan udah banyak, itu takutnya ada orang yang tahu akhirnya mencontoh dan berpikir image gue di masa lalu sama sekarang itu sama aja gitu. Sementara itu kan foto udah bertahun-tahun lalu, Bo. Iya, Gitu. Ibaratnya semua orang punya masa lalu lah. Iya, Sekarang kan makanya udah move on, sama udah dia jadi juga lebih seperti itu baik. kan. Foto dia di Google aja keluar semuanya gitu loh. Di website video porno pun keluar semuanya Masa? gitu. Masa? Jadi cuma kan itu kan masa lalunya dia gitu. Sekarang dia udah berubah, udah mungkin hidupnya lebih baik gitu. Ya semua manusia pasti punya masa lalu lah intinya. Gimana reaksi lo tentang udah dilaporkan ada surat yang udah diiniin tuh? Enggak takut. Nggak takut? Enggak. Maju terus? Ih, maju terus lah. Karena sekarang gua nggak pernah mention, gua nggak pernah nyebut nama, gua nggak pernah posting foto. Oke. Tapi lu berniat melaporkan balik nggak? Secara kan ada foto lu yang jelas-jelas muka lu terpampang. Berniat melaporkan balik atau sudah melaporkan itu rahasia manajemen. Ya janganlah, kan kita sama tetangga udah kayak saudara lo, cerita lah. Kita mesti undang si Mami nih, kita mesti undang Mami ya kayaknya ya. Iya, mesti undang Maminya ya, ya, bener deh. Kayaknya harus undang manajer gue deh. Bener-bener. Oke, Ntar ya, Mami ntar ya. bakalan lebih kayak banyak gitu kan. Rahasia-rahasia yang terumbar di Karena sini. sekarang si Gaby sama yang dia sebut ular kadut itu berantemnya. Jadi orang-orang banyak yang berpikir, udah takut pasti sama Nyai. Nah si Mami itu sama si Nyai gitu ya? Iya. Oh, karena emang kata si Mami, udah lu diam aja. Udah gitu pas malamnya juga kan sama Bunda telepon, udah Neng diem aja, nggak usah ladenin. Karena tadi gue bilang itu karena kita itu transgender itu baik kita lakukan pun tetap buruk di mata orang gitu ya. Udahlah, akhirnya sama ular kadut itu karena dia nge-DM-in teman-teman gue Miss International Queen, Bo. Masa sih? Demi Allah, ada semua ditunjukin. Kita kan ada grup. Tapi kasihan si ular kadut jadi nggak ada teman kan dulu kan. Emang iya. Iya, temannya dia mau ngejilat NM, tapi akhirnya di fallback juga enggak sama NM. NM kan pergi ke klinik lain untuk treatment. Kan bego ya. Sementara gue itu udah loyal banget untuk mempromosikan klinik lo setiap hari loh. Di story tuh setiap hari nggak ada jeda. Bertahun-tahun. Sekarang lo sama dokter yang lain ya? Mau dikontrak sama dokter yang lain. Oke. Baik, sekarang saatnya kita main bisik-bisik game. Let's go. Jawab cepat ya, Gaby Vesta ya. Oke, langsung aja aku punya pertanyaan. Nanti pertanyaannya Oke. dari aku sama dari Iksan tuker-tukeran ya. Yang pertama. Cowok miskin tapi tukang selingkuh atau cowok cakep tapi homo? Mending cowok cakep tapi homo lah. Gue nggak suka diselingkuhin. Oke. Miskin mendadak atau karir jatuh? Lebih baik karir jatuh. Tapi kaya tetap. Iya. Oke. Botak atau jerawatan semuka? Botak. Keluar di dalam apa di luar? Di dalam lebih enak. Maksudnya kan sekarang lagi nggak boleh keluar. Iya, jadi dia di dalam aja. Di dalam aja lebih enak Iya. kan, makan, tidur Nyaman, gitu. ya kan? Betul. Benar. Daripada di rumah sakit, apalagi di rumah duka. Mending Coy, di rumah aja. coy. Amit-amit. Udah santai di rumah aja. Panjang atau pendek? Panjang. Oke, lu Cinta Luna atau Nikita Mirzani? Lu Cinta Luna.
Jelas ya. Oke, baiklah. Tapi untuk terakhir kita punya surprise guest. Kita sambut ini dia, Nikita Mirzani. Kak, kenapa senyumnya kayak ya udah gue mau senyum aja Ya gitu. gue mau senyum aja, emang kenapa? Takut nggak kalau dia beneran datang sini? Enggak. Kan tadi kalau dia ngomong tuh, wah lu bisa dilalap deh. Dia kan ngomong kayak Apalagi dengan track recordnya, pengacara aja pernah dia sikat live TV gitu. Gue kan mantan laki, Wak. Oh gitu. Oh, iya. Jadi lu mau ngajak ribut gitu. Ya enggak, kalau misalkan dia mau nyikat gue, ya udah, ayo sikat-sikatan gitu Oke. kan, sikat kamar mandi Iya, atau iya, apa iya, kan. iya, Betul. bener-bener. Bisik-bisik tetangga terakhir silakan ke kamera kalau misalnya pihak sana melihat. Bisik-bisik tetangga silakan lo mau bisikin apa? Mbak, gitu. Gue ya Mbak, gue sebagai seorang yang pernah kenal lo dan lo juga kenal gue, kita juga lu pernah, pokoknya kita banyak sering cerita juga. Gue nggak pernah bilang lo jahat, gue selalu bilang lo adalah orang yang baik, lo nice. Tapi mungkin gue nggak tahu juga kenapa sekarang lo bisa berubah seperti itu. Mungkin dengan satu atau dua hal yang mungkin cuma lo aja yang tahu gitu. Intinya gue nggak pernah memulai nyari masalah sama lo selama ini, walaupun lo selalu musik gue gitu. Tapi kalau misalkan emang ada waktu, ada ruang, ada tempat, emang misalkan ada itikat baik dari lo dan gue ya untuk ketemu, untuk ya kita ngobrol lagi. Sebenarnya gini loh, masalah apapun kalau misalkan nggak pernah ketemu lagi atau nggak pernah ada titik temunya itu nggak bakal pernah selesai gitu. Jadi gue nggak suka huru hara sebenarnya, karena gue pasti punya orang tua yang gue masih harus jaga gitu loh, nama baiknya dan hati mereka, perasaan mereka. Jadi gue harap udahlah stop lah ngebongkar aib orang. Kalau misalkan lu juga punya aib di masa lalu gitu, kita sama-sama buruk kok di masa lalu. Jadi nggak usah lah saling membenarkan diri seolah-olah diri sendiri itu paling kaya, paling jagoan, paling the best, paling segala-galanya. Nggak usah lah. Mati tetap juga pakai kain kafan kok. Ya udah kalau gitu semua sehat ya. Festa semoga Amin. kita semua Sehat terus ya. Amin. Semoga nggak ada berantem lagi, bisa Amin. berdamai dengan siapapun, karirnya semakin naik. Kak Gaby, thank you udah hadir di sini. Karena Gaby Festa biar gimana pun kan kemarin ajangnya harusnya berefek di lo dong, ya kan, ajang Miss International Queen, lo kan Miss Congeniality. Jadi siapapun yang mancing lo nggak boleh sumbu pendek karena lo masih memegang gelar itu seharusnya. Iya Menurut kamu sih gitu katanya ya. Baik Gap, thank you so much for coming. Jangan lupa Makasih. tetangga di like, comment, dan subscribe. Iksan Akbar pamit. Besti Arta pamit. Kita ketemu lagi di episode lain dari Bisik-Bisik Tetangga. Masa sih? Hey, bye. Halo, jangan lupa saksikan video bisik-bisik tetangga yang lainnya ya.